Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna dinna indallahi Islam. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan senantiasa kita diberikan nikmat sehat sampai kepada hari keberapa ini puasa. Alhamdulillah kita 10 ya, insyaallah 10 hari pertama di bulan Ramadan udah kita jalanin. Kita diberikan kesehatan, kemampuan untuk berpuasa, kemampuan untuk beribadah, kemampuan untuk tetap datang sholat berjamaah subuh di masjid. Alhamdulillah, itu merupakan satu nikmat yang patut kita syukuri. Lalu tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mau share sekarang adalah berislam dengan akhlak atau ihsan. Allah berfirman pada surat Ali Imran ayat 19, Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Kagak ada yang lain ya. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena keringkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi di sini Allah sudah menetapkan bahwa agama yang ada di sisi Dia adalah Islam. Alhamdulillah kita sudah memeluk Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Namun ada Islam yang keturunan ya, artinya dari lahir udah Islam. Ada juga yang kemudian, atau beberapa teman kita ada yang mualaf ya. Alhamdulillah. Nah, dalam kehidupan berislam itu ada beberapa kriteria. Ada yang berislam tingkatnya syariah, ada yang berislam tingkatnya sudah akidah, dan yang terakhir ada berislam tingkat ihsan. Saya jelaskan sedikit. Yang maksudnya adalah berislam secara syariat seperti umumnya umat Islam. Ya Islamnya standar aja Pak. Ya syahadat, sholat, zakat, puasa. Tapi dia nggak mendalami dan mencari ilmunya. Dia nggak tahu tuh istilahnya, mungkin kurang peduli dengan kenapa sih kita ada di sini gitu. Diciptakan untuk apa kita gitu. Terus kenapa sih mesti sholat gitu. Terus kira-kira puasa buat apa sih gitu. Itu nggak dia cari. Dia ada perintah dia lakukan aja gitu. Jadi standar aja gitu. Itu yang pertama. Ya kan? Terus misalnya tetap melakukan apa yang diperintahkan, tapi sedikit-sedikit dilanggar juga, maksiat juga sedikit gitu ya. Terus udah gitu juga kalau misalnya berangkat haji, ntar aja kalau udah ada panggilan gitu. Atau ada alasan lain, cukup ilmu apa segala macam. Padahal itu merupakan satu kewajiban yang setiap umat tuh harus menunaikannya gitu. Memang kalau dalam rukun Islam itu berhaji jika mampu. Jadi banyak orang yang salah artikan mampu ini dengan ya kan aku belum mampu gitu. Bukannya berpikir bagaimana aku memampukan diriku gitu. Baru biar bisa berangkat haji, biar rukun Islam kita lengkap jadi 5, nggak cuma 4, kan gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah berislam secara akidah. Ya, nah ini yang udah masuk tingkatnya yang tadi beginners ya, atau standar aja. Yang sini udah intermediate nih. Dia mencoba memaknai ajaran agamanya dengan lebih baik, dicari tuh ilmunya. Bagaimana berislam yang baik? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus zakat gitu ya, kenapa kita harus puasa gitu ya. Itu dia cari, dia dalamin, dia mulai ngerti. Oh ternyata ini saya diciptakan
hanya untuk beribadah kan gitu di surat 51 ayat 56 kan gitu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, pengertian akidah ini adalah kepercayaan dasar. Jadi kalau kita berislam dengan akidah, ada dasarnya gitu kita berislam. Jadi nggak cuma standar aja ngikut aja gitu, orang melakukan apa kita ikut gitu. Jadi ada standarnya. Dasarnya ini loh. Makanya banyak sekarang masyarakat yang udah lebih paham lagi. Ada satu amalan, ini dasarnya mana nih gitu kan. Sering dicari itu. Dasarnya ini. Supaya apa? Begitu dia tahu dasarnya, dia kuat megang teguh itu. Dia jalankan dengan sepenuh hati gitu. Ya. Jadi akidah seorang muslim itu berdasarkan pada ajaran Islam itu sendiri, yaitu bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Jadi siapapun yang berislam berpegangan kepada dua itu, dia nggak bakalan melenceng lah. Itu dia janji Allah, di dalam Quran juga ada. Lalu pemahaman akidah yang benar dapat membuat iman seorang muslim menjadi lebih kuat. Ya. Jadi berislam dengan akidah ini udah lebih baik lagi dari tadi yang cuma standar aja. Ada nggak yang lebih baik lagi? Ada. Berislam tingkatnya advance nih, yaitu berislam dengan secara ihsan. Nah, pengertian ihsan sendiri yaitu jika kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu gitu. Jadi kita beribadah apapun itu, mau sholat, mau zikir, mau zakat, baca Quran, segala macam, mau puasa. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah seakan-akan kita melihat Allah dan Allah melihat kita. Jadi kalau puasa, ya puasa aja, mau di mana kek, mau tempat sepi kek, mau tempat ramai, dia gak bakal minum, dia gak bakal makan gitu, selain gitu. Allah ada nih ngawasin kita. Setelah apa? Setelah berislam secara akidah kuat, jadi dia pakai hati, pakai segala macam yang diberikan oleh Allah, ya kan? Pakai akal, pakai segala macam. Jadi berislam dengan tingkat ihsan ini adalah yang paling baik, dan kita insya Allah menuju ke sana gitu Pak. Ya. Di dalam Al-Quran ada sekitar 186 ayat yang menyebutkan kata ihsan, dan ternyata ihsan ini perbuatan yang tidak dapat dilihat. Jadi perbuatan yang kita perbuat, apakah ini makomnya ihsan atau enggak, itu kita nggak tahu gitu. Karena itu ada dalam hati kita. Yang kita tahu adalah kita melakukan itu atas dari hati kita sendiri karena Allah gitu loh. Nah, malaikat aja nggak tahu bagaimana suasana hati seorang mukmin. Yang tahu hanya Allah. Gitu. Karena Allah yang membolak-balikan hati manusia. Jadi dia tahu. Yang tahu tuh cuman Allah gitu loh. Nah, kita berusaha untuk menuju ke situ dengan ihsan itu. Jadi dalam Al-Quran juga tercatat bahwa ihsan ada sekitar 22 macam perbuatan. Di antaranya adalah berihsan kepada orang tua, ihsan kepada tetangga, ihsan kepada orang yatim, ihsan kepada teman, dan masih banyak lagi yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, contohnya berihsan kepada tetangga, ya, saling menyapa. Kalau ada baru pulang kampung ada oleh-oleh dibagi-bagiin. Nah, itu ihsan kepada tetangga tuh. Jangan lupa. Kita punya nikmat sendiri, kita punya nikmat kita bagiin, kita nggak makan sendiri. Nah, itu ihsan kepada tetangga, ya kan? Karena kita dengan tetangga baik, jadi segala, misalnya dia lagi kesusahan kita tahu gitu. Nah, itulah kita berusaha untuk seperti itu, ihsan kepada tetangga, kepada teman juga gitu ya. Nah, butuhnya silaturahim itu seperti itu. Nah, tingkat perbuatan baik itu ada tingkatnya. Pertama, berbuat baik kepada diri sendiri. Nah, berbuat baik kepada diri sendiri itu begini Pak. Jadi apa yang terbaik yang buat diri kita itu yang kita penuhin. Keperluan makan yang terbaik, nggak makan sembarangan, itu berbuat baik pada diri sendiri. Pakaian juga kayak gitu. Terus udah gitu ilmu juga begitu ya. Jadi ya istilahnya
hati ini, jiwa ini perlu istilahnya diberikan asupan dengan apa? Misalnya dengan datang ke majelis taklim seperti ini, itu adalah hal yang terbaik yang kita lakukan untuk diri sendiri, ya kan? Terus pokoknya apa yang terbaik dah, mau dari kehidupan, dari mulai mata melek sampai tidur lagi, itu yang kita cari yang terbaik buat diri kita gitu. Nah, tetapi ada orang yang berbuat ihsan atau baik kepada orang lain, tapi dia tidak berbuat baik kepada diri sendiri. Contohnya apa? Jadi dia sibuk berbuat baik, humanis lah kepada tetangganya, kepada semua, tapi dia berbuat zolim kepada dirinya sendiri. Apa itu? Ya dia nggak sholat, ya kan? Dia nggak zakat, tapi dia berbuat baik kepada orang lain gitu. Pokoknya dia baik. Nah, kenapa seperti itu? Jadi nggak lengkap gitu. Karena apa? Karena dia nggak berbuat baik kepada dirinya sendiri. Jadi kayak sholat, zakat, puasa itu sebenarnya kebutuhan buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain aja gitu, Pak. Jadi kalau bisa dibilang ada garis vertikal, ada garis horizontal. Vertikal itu kepada Allah, ya kan? Horizontalnya kepada sesama makhluk. Nah, dia jalankan tuh yang horizontal, tapi yang vertikal dia lupain. Nah, itu nggak bisa juga. Itu berarti dia zolim kepada dirinya sendiri. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain adalah bukti daripada kita cinta pada Allah. Ya. Kenapa? Karena begitu kita setelah ibadah secara vertikal, ya, mau puasa, mau segala macam ya, mau sholat, Allah tuh melihat. Terus buktinya apa? Gitu. Buktinya adalah yaitu horizontal. Bekasnya sholat kita ada nggak? Gitu. Maksudnya apa ya? Orang kalau sholat itu kan doa ya, kumpulan dari doa. Kalau kita sholat benar, kita pasti ada bekasnya, bukan bekas di jidat ya, tapi Pak, bekasnya di kehidupan kenyataan gitu. Dia jadi orang yang lebih baik, dia orang yang suka menyapa tetangganya, dia suka berbuat baik gitu loh. Lebih lagi daripada yang kemarin-kemarin gitu. Nah, itu ada bekasnya. Jadi kalau ada orang sholat, ada yang orang puasa, ada segala macam, tapi kelakuannya makin nggak baik gitu, nggak benar, berarti nggak ngefek tuh sholatnya. Nggak ada istilahnya yang tertinggal di dalamnya gitu loh. Jadi dia melakukan ibadah seperti itu, apa efeknya buat sekelilingnya. Nah, makanya Allah beribadah kepadaku oke, tapi harus nyata di sekelilingmu tuh efeknya tuh seperti apa ya. Nah, itu kenapa seperti itu? Ya karena begitu kita melakukan yang horizontal itulah bukti cinta kita kepada Allah. Jadi di sini ada juga perkataan seorang sufi, Hasan Al-Basri, berkata, aku lebih suka memenuhi hajat saudaraku daripada iktikaf setahun lamanya. Berarti membantu orang lain itu pahalanya lebih tinggi daripada iktikaf setahun, ya kan? Itu kata seorang sufi, Hasan Al-Basri. Satu contoh yang belum lagi, berkata baik kepada saudaranya, berbaik sangka pada saudaranya. Jadi berkata baik dan berbaik sangka aja itu adalah merupakan berbuat baik kepada sesama gitu. Jadi berhusnuzon ya, berprasangka baik aja. Itu udah merupakan wujud daripada kita baik kepada orang lain. Belum lagi kita melakukannya ya, tapi baru berbaik sangka aja udah seperti itu. Nah, yang ketiga adalah tingkat ibadah atau berbuat baik kepada Allah. Ali bin Abi Thalib itu berkata tingkat ibadah itu ada tiga. Ada tiga ya Pak. Pertama adalah tingkat ibadahnya orang-orang pedagang. Kenapa dibilang begitu? Karena pedagang ini masih berhitung untung rugi. Jadi dia melakukan amal ibadah itu untungnya apa, ruginya apa, dipikirin tuh. Dihitung-hitung pahalanya yang gede-gede aja dikerjain. Orang yang seperti ini disebut al-ibad atau hamba. Jadi istilahnya tingkat yang paling bawah lah. Tingkat ibadah orang yang pedagang selalu hitung-hitungan, ya kan? Dia sholat berhitung nih, aduh, udah berapa pahala gue nih kayak gitu. Dia sedekah,
hari ini, besok kan kemarin udah gitu. Nah itu jangan seperti itu ya. Ya itu tingkatan paling dasar katakanlah. Yang kedua adalah ibadahnya seorang ahli ibadah. Dia menghamba kepada Allah sebagaimana seorang budak pasrah kepada pemiliknya, menyerahkan dirinya total gitu. Jadi seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali yang diperintah tuannya. Apa yang dicari oleh orang ini yaitu dia mencari ridho Allah. Jadi tingkatan yang paling yang di atas daripada yang tadi hitung-hitungan adalah dia beribadah mencari ridhonya Allah. Yaitu apa yang diridhoi Allah dikerjain, apa yang Allah nggak ridho ditinggalin. Jangankan yang dilarang, yang subat aja ditinggalin, gitu, ya. Jadi ibadah pertama adalah yang ibadah hitung-hitungan, yang kedua adalah ahli ibadah nih. Nah, ahli ibadah seperti apa? Itu tadi, apa yang diridhoi oleh Allah dia kerjain, apa yang dilarang oleh Allah ya dia tinggalin, gitu, ya. Yang ketiga adalah ibadatul arifin. Yang dia inginkan adalah ma'rifatullah, mengenai Allah. Jadi dia pengen mengenal Allah itu lebih dekat. Mengenal Allah itu engkau memahami apa yang menjadi iradatullah atau apa yang diridhoi Allah, dan Allah memahami yang menjadi ridhonya Allah. Mengenal Allah adalah tingkatan yang tertinggi. Nah, dan orang yang seperti ini dia udah, istilah kata tuh udah nggak perlu banyak-banyak doa lagi nih, gitu. Tapi dalam arti ini ya, karena dia selalu connect terhadap Allah gitu loh. Jadi apa yang dia pengenin juga dia tinggal istilahnya berdoa sebentar terkabul gitu loh. Nah tapi kalau ini kan istilahnya ibadah tingkat yang katakanlah udah masternya deh, yang paling tinggi ya. Kita insya Allah bisa sedikit-sedikit menuju ke situ. Yang kita cari adalah ridhonya Allah gitu loh. Jadi apa yang menjadikan hidup kita jalani terus di jalan yang lurus, karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan amal yang diridhoi Allah. Nah, kenapa yang kita cari ridhonya Allah? Jadi itulah ibadatul arifin. Jadi udah connect tuh antara lisan, pikiran, hati itu Allah terus gitu. Oke, jadi istilahnya saking tingginya ibadah yang terakhir ini, dia sampai istilahnya malu untuk meminta sesuatu pada Allah gitu. Kenapa? Karena saking dia sudah dalam ilmunya sih, dia tahu Allah udah ngasih segala macam kepada dia. Jadi hidupnya itu untuk mencintai Allah. Insya Allah kita bisa ke arah situ ya. Berarti kalau kita cinta Allah kepada Allah dan Rasulnya, maka semua amal dilakukan karena Allah Ta'ala. Jadi hati-hati juga Pak ya, yang banyak sholat, banyak puasanya, tapi tidak dilakukan dengan ihsan. Jadi masih berpikir seperti amalnya orang pedagang tadi gitu loh. Ihsan itu kan tadi kita melakukan sesuatu Allah lihat, ya kan? Ya kan, semua yang kita lakukan Allah tahu gitu. Nah, itu jadi hidup kita hati-hati gitu akhirnya, nggak sembarangan. Jadi kita mari awali dengan membiasakan diri beribadah kepada Allah dengan tingkat yang setinggi-tingginya, yaitu tingkat ihsan. Kita coba ya kan. Untuk apa? Supaya keimanan kita bertambah terus gitu. Jadi awal-awal boleh jadi yang kita cari pahala. Nggak salah cari pahala, nggak. Tapi kan masa cuma segitu aja gitu. Kita perlu yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi apa yang dicari, apa yang kita kerjakan, apa yang amal yang kita kerjakan, nggak hanya mencari pahala, tapi mencarinya ridhonya Allah gitu. Supaya apa? Supaya kita kenal Allah itu seperti apa gitu lah kepada kita gitu lah. Ya kan, kita lakukan ibadah, insya Allah Allah ridho gitu. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Apabila kita dicintai Allah,
maka kita nggak perlu lagi khawatir hidup di dunia ini gitu. Maka itu kita harus dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Itu tadi, tingkatin iman kita, tingkatin amal ibadah kita ke tingkat yang lebih advance lagi. Oke. Nah, itulah tingkat-tingkatan berislam ya. Istilahnya ada yang standar aja, ada yang intermediate, ada yang advance. Yang advance tuh ihsan. Jadi berislam dengan ihsan atau akhlak seperti ini, kalau dia berkata, dia tidak berkata yang buruk. Kalau dia berbuat, dia tidak pernah berbuat yang dilarang. Kalau dia melakukan sesuatu, dia berniat dengan mencari ridho Tuhannya. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi Pak ya. Begitu dia berkata, dia nggak pernah berkata yang buruk atau nggak benar. Terus ketika dia berbuat, dia tidak pernah berbuat yang dilarang. Ketika dia melakukan sesuatu, dia berniat karena mencari ridhonya Allah. Nah, kan kalau kita berbuat seperti itu nggak ada contohnya kan susah Pak. Ya. Role model paling baik untuk umat Islam adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat di surat Al-Ahzab surat 3 ayatnya 21. Saya bacakan terjemahannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi kita sama Allah udah dikasih clue atau istilahnya petunjuk. Kalau kalian pingin ibadah yang paling baik, ikutin aja role modelnya siapa? Rasulullah SAW. Ya kan? Secara etimologi, akhlak tadi itu berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari huluk. Kata tersebut artinya perilaku atau tabiat manusia sejak lahir. Tabiatnya, akhlaknya. Jadi Ibnu Qatadah pernah bertanya kepada Isa radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka Isa menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Ya, ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Aisyah berkata, maka sungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi apa yang ada di Al-Quran itu, yang diperintahkan, yang harus dijalankan, itu udah nempel sama akhlaknya Rasulullah. Jadi kita nggak usah capek-capek, nggak usah bingung. Kalau tadi adalah penjelasannya untuk kita pahami berislam itu seperti apa, kita lihat contohnya mana sih? Ada contohnya nih. Contohnya Rasulullah gitu loh. Nah, bagaimana keseharian dia dari dia mulai bangun sampai dia tidur lagi, ya kan? Bangun tidur ngapain? Baca doa dan segala macam. Terus sholat subuh di masjid, ya kan? Jamaah. Terus udah gitu itikaf sebentar, taklim seperti ini gitu kan. Lalu dia setelah itu dia pergi keliling pasar-pasar gitu. Ya kan, ke rumah-rumah kawannya, ke rumah istrinya. Nah, lalu terus aja kita lihat kesehariannya dia tuh ngapain aja. Nah, maka dari itu kita perlu mengenal lebih dekat role model kita Pak, yaitu Rasulullah SAW. Saran saya, banyak sekali buku yang menjelaskan kepribadian dari Rasulullah SAW. Kalau boleh, sekali-sekali kita beli itu buku dan kita baca. Alhamdulillah saya udah beli satu buku yang saya baca, bahwa dari mulai Rasulullah dilahirkan sampai dia istilahnya jadi Rasul, terus jadi pemimpin perang dan segala macam sampai dia akhirnya wafat. Nah, itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi alhamdulillah kalau kita mau jalan-jalan ke toko buku misal di Gramedia gitu, tuh banyak Pak. Kalau boleh kita harus punya satu buku untuk kita koleksi di rumah. Kenapa? Karena kita cinta Rasul, cinta Allah. Supaya apa? Supaya kita tahu hidup kita, jalan kita itu nggak melenceng, ya kita ikutin aja akhlak Rasulullah seperti apa. Nah, ini ada beberapa akhlak Rasulullah yang patut kita tiru. Sebenarnya banyak sekali Pak, hanya ya saya ambil 5 aja deh.
Yang pertama adalah akhlak Rasulullah itu dia selalu ikhlas berbuat karena Allah Ta'ala. Ya. Di dalam dia menyebarkan Islam katakanlah, itu sabarnya minta ampun gitu. Ya kan? Dia berdakwah orang-orang yang tadinya baik, bayangin aja Pak, dia terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya, sebagai orang yang baik di satu daerah, tiba-tiba karena dia memegang risalah Islam ini, dia jadi musuh paling utama gitu. Kebayang gak sih Pak? Yang tadinya orang baik kita kenal, waktu orangnya baik nih, saya tahu nih gini-gini. Tapi begitu dia menyampaikan satu risalah yang bertentangan dengan apa yang berlaku pada saat itu, agama nenek moyang dia, itu dia jadi musuh nomor satu, dimusuhin, ya kan? Itu berat sekali. Sampai satu saat dia berdakwah ditimpukin, ya kan? Lemparin kotoran kalau lagi sholat katakanlah. Terus dia pokoknya dicaci dan segala macam, bahkan mau dibunuh gitu loh. Tapi apa yang dia kerjakan, dia sabar Pak. Sabarnya ini udah tingkat tinggi banget gitu loh. Nah, sabar, dan kenapa dia bisa sabar seperti itu? Dia ikhlas melakukannya karena Allah Ta'ala. Pernah satu saat dia lagi berdakwah, terus disambitin dan segala macam ya. Malaikat turun, malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ini bagaimana nih? Mau kita balikin apa nih daerah? Katanya Rasulullah, jangan. Mereka berbuat begini karena mereka tidak paham. Wah, hebat sekali kan orang seperti itu. Kalau kita mungkin begitu kita lagi dakwah enak-enaknya, wah tiba-tiba kita disambitin, dipukulin, kejar-kejar. Ada yang nawarin, tebalikin jangan. Udah tebalikin aja sekalian deh, tengkerpin deh gitu kan. Kalau Rasulullah enggak. Kan dia orang paling sabar. Pernah juga ada satu cerita, dia selalu, kan dia seperti yang saya bilang tadi, setelah dari masjid dia keliling, dia ke pasar, dia lihat ada nenek-nenek Yahudi, ya kan? Bapak-bapak mungkin udah tahu ceritanya. Tiap hari dikasih makan, kasih makan sama dia. Tapi tuh nenek-nenek sambil makan sambil ngoceh. Muhammad tuh kagak bener tuh, ajarannya begini, ya dicela terus tiap hari, ya kan? Tapi dia tetap terus berbuat baik, dikasih makan gitu. Suatu saat Rasulullah udah wafat, Abu Bakar nanya kepada Isa, apa sih amal yang sering dilakukan oleh Rasulullah? Salah satunya ada tuh ada di pasar tuh ada nenek Yahudi, dia sering kasih makan dia. Gitu ya. Namanya Rasulullah, namanya sahabat kan role modelnya Rasulullah, dia ikutin, dia bawa, mana itu? Itu dia. Dia kasih makan tuh, coba tuh, dikasih makan, disuapin itu. Tuh nenek bilang begini, karena tuh nenek agak, kalau nggak salah penglihatannya kurang bagus. Dia bilang, ini siapa sih katanya? Kok nggak kayak kemarin nih, yang biasa ngasih makan saya katanya. Ya kan? Terus dia bilang, iya yang ngasih makan ibu kemarin itu udah nggak ada, udah wafat katanya. Wafat ya? Iya. Siapa gerangan kira-kira itu? Itu yang ibu sering sebut namanya, yang ibu sering celah-celah itu Nabi Muhammad gitu. Dia Muhammad. Muhammad. Nah, karena dia nenek itu merasakan bagaimana akhlaknya Rasulullah, serta-merta dia akhirnya memeluk Islam, bersyahadat. Ya kan? Jadi kita bisa lihat kenapa Rasulullah seperti itu, karena dia ikhlas. Nah, ada 3 hal untuk dapat ikhlas yang mungkin kita bisa contoh. Satu adalah gimana supaya ikhlas? Pertama, buang sifat tamak, rakus, rakah. Yang kedua, jauhi sanjungan dan pujian. Nah, sanjungan dan pujian ini itu distorsi untuk iman kita, Pak. Sanjungan dan pujian, waduh Pak Chandra, aduh alim kelihatannya tiap hari ke masjid, ya kan, sering sedekah gitu. Begitu disanjung gitu kita berasa klek, dipuji nih kita, ya, itu udah mulai tuh terdistorsi itu iman kita. Jadi keikhlasan kita jadi kurang. Yang ketiga adalah lakukan dengan teguh atau istiqomah. Jadi 3 Pak ya, jauhi sifat tamak,
jauh buang sifat tamak, jauhi saingan sanjungan dan pujian. Yang ketiga, lakukan dengan istiqomah. Kita melakukan amal sekali, misalnya sedekah nih sekali, nggak ada efeknya nih, ya kan? Nggak ngerasakan apa-apa, terus sedekah terus. Mau itu yang kita sedekahin, dia berucap makasih pak, atau mungkin dia sedekahin dia melengos aja gitu, diambil dia melengos aja gitu. Tapi tetap kita sedekah gitu. Nah itu istiqomah, cara supaya kita bisa ikhlas dalam beramal. Nah itu adalah salah satu akhlak Rasulullah. Pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah yakin dan tawakal. Kalau urusan yakin, dia membawa satu risalah yang benar yang bertentangan sama apa yang berlaku saat itu. Kalau dia nggak yakin, dia nggak bakalan bisa itu sebarin itu agama Islam gitu. Dia yakin gitu, saya yakin agama ini benar, apa yang diwahyukan kepada aku benar, dan yang mewahyukan kepada aku adalah yang maha kuasa, yang maha mengatur semuanya gitu. Dia yakin dan tawakal. Dia terus-terusan, istilahnya keyakinannya dia tancepin terus, nggak kurang gitu lah. Nah, jadi kalau kita beramal, kita juga harus yakin dengan amal kita gitu. Nih amal kita bakalan dibalas nih, bakalan ngefek nih ke kita, walaupun kita baru sekali ngamalin nih. Misalnya kata beberapa ulama bilang, kalau kamu pengen hidupnya baik, maka bangunlah di sepertiga malam, sholatlah, ya kan, berdoalah, maka hidupmu akan lebih baik dari kemarin. Dia kerjain semalam, dia kerjain, besoknya dia lihat mana nih nggak ada efeknya nih gitu. 2 malam, 3 malam, begitu seminggu belum ngefek nih, dia bilang bener nggak sih gitu lah, ya kan, apa yang diomongin sama ulama-ulama tersebut. Nah itu dia. Pertama, dalam beramal kita kudu yakin gitu. Kedua, ya kita lakukan terus gitu. Kita tawakal bahwa ini akan ada hasilnya, insya Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Kayak misalnya sholat malam itu kan ada di Quran Pak, di surat Al-Isra, ya kan, ayatnya 79 masalah, ya kan. Jadi kalau kita lakukan itu, kita yakin apa yang akan kita lakukan itu berefek pada kita akan terus melakukannya. Nah, jadi sifat kedua dari akhlak Rasulullah adalah yang pertama ikhlas, yang kedua yakin dan tawakal, yang ketiga jujur, sidik. Jadi Rasulullah bersabda, tinggalkanlah apa yang meragukan pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Ya, jadi kenapa kita kudu jujur? Biasanya kalau kita nggak jujur, ada tuh ganjilan di hati gitu. Kalau kita nggak jujur, misalnya lagi kecil kita ditanya, masih puasa nggak? Puasa kok, gitu. Padahal kita baru habis minum gitu. Ya kan, dia nggak jujur, pasti ada yang ganjel gitu. Makanya supaya hidup kita nggak akrab dengan yang namanya gelisah, kita kudu jujur pada diri kita sendiri, jujur apa yang kita perbuat gitu. Memang ada yang bilang berkata jujur itu kadang pahit gitu. Tapi efeknya adalah kita plong. Banyak di masa-masa sekarang ini, dengan orang yang tidak jujur, akhirnya ngefek kepada kesehatan dia. Ya kan, dia nahan, ada yang dia nggak bisa, dia jujur, dia tahan, akhirnya darah tinggi, ya kan, segala macam, sering pusing, sering apa. Nah, supaya kita tetap hidup sehat, maka kita harus jujur Pak, ya kan. Nah itu adalah, kita udah tahu lah kejujuran yang dicontohkan Rasulullah seperti apa. Yang keempat adalah amanah dapat dipercaya. Jadi Rasulullah sebelum menjadi Rasul itu adalah orang yang sangat dipercaya di Mekah saat itu. Jadi amanah ini adalah, ya kita pegang amanah nih, apa yang diamanahkan ke
kita harus dapat dipercaya oleh siapa? Ya oleh sekeliling maupun oleh Allah. Kita dikasih kesehatan, ya kan, dipercaya diberikan kesehatan, dipercaya diberikan harta yang cukup, katakanlah. Anda lakukan apa dengan kesehatan itu? Pertama, misalnya saya lakukan ibadah-ibadah yang memang disarankan untuk dijalankan. Nah, itu kita dapat dipercaya oleh Allah. Kalau kita lakukan, gue dikasih kesehatan nih, tapi kita pakai buat laku-laku yang kagak bener dah gitu. Nah, itu berarti wah ini dikasih kesehatan nggak bisa dipercaya nih, dikasih duit, dikasih istilahnya rezeki buat yang enggak gitu lah. Nah, kan kalau kita contohnya dikasih rezeki supaya dipercaya, dikasih kita rezeki, kita sedekahin lagi, kita pakai berniaga di jalan Allah, katakanlah seperti itu. Dan yang terakhir adalah akhlak Rasulullah, tadi ada ikhlas, yakin, tawakal, jujur, amanah, murah senyum dan selalu ceria. Rasulullah SAW adalah sosok yang murah senyum dan selalu ceria. Beliau juga selalu mengeluarkan perkataan yang baik. Jadi kalau kita mau ikutin Rasulullah, role model kita, harus banyak senyum, hidup harus ceria, ya kan? Apa yang kita katakan juga ya yang baik-baik aja. Bercanda boleh, tapi jangan kelewatan, katakanlah begitu ya. Rasulullah bersabda, dan yang termasuk mengangkat derajat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberikan makanan, sholat malam saat manusia yang lain dalam keadaan tidur. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Ya, jadi kata Rasulullah, yang termasuk mengangkat derajat adalah perkataan yang baik, menyebarkan salam, memberikan makan. Ya, jadi neraktir orang itu sudah dibilang sama Rasulullah itu termasuk yang mengangkat derajat. Sholat malam di saat yang lain pada tidur, gitu. Menyebarkan salam, ya kan, perkataan yang baik, gitu kan. Orang yang memiliki senyum hangat, berkata baik dan selalu ceria, dia nggak pernah kelihatan sama orang rungsing gitu, mukanya ketekuk gitu. Orang kan bisa kelihatan ya Pak ya. Ini orang lagi happy sama lagi rungsing kan kelihatan tuh dari mukanya, cemberut aja. Nah, orang yang memiliki senyum hangat, berkata baik dan selalu ceria adalah orang yang akan selalu dirindukan dan sangat dicintai. Yakin. Pasti kita kan kalau ketemu sama orang yang ya orangnya periang gitu, terus kata-katanya santun, baik gitu, pasti kita senang deh berdekatan sama dia. Adapun buah dari bermuka ceria adalah menumbuhkan kecintaan terhadap sesama kaum muslimin, menumbuhkan kenyamanan saat bertemu sesama muslim dan mendapat ridho dari Allah dan mengikuti Rasulullah. Tuh kan udahlah kita dapat ridho dari Allah, kita ikutin Rasulullah ya. Ngefeknya apa? Kalau kita senyum, kita ceria, ya orang lain pada seneng deket-deketan sama kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk kesempatan ini. Berislamlah dengan cara yang paling baik, ya kan? Ada tadi standar, intermediate sama advance. Islam secara standar yang biasa-biasa aja, yang intermediate yang udah mulai mencari ilmunya, katakanlah seperti itu. Yang ketiga, dia praktekkan seolah-olah dia dilihat oleh Allah gitulah. Nah, ihsan ini akhlak yang berakhlak atau berihsan ini kita melihat contohnya dari mana? Dari Rasulullah SAW sebagai role model kita. Jadi kalau istilahnya mau cari contoh jangan pusing-pusing. Jangan susah-susah, ada role model kita Rasulullah SAW, ikutin aja apa yang biasa ia perbuat, insya Allah hidup kita akan lebih baik gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah. Saya pernah baca itu ada sekitar yang istilahnya baru sedikit disarikan itu ada 33 sifat beliau, ya kan? Yang misalnya salah satunya kalau dia dipanggil langsung nengok gitu, kayak gitu-gitu. Nah itu coba kita cari lagi, kita pahamin lagi. Oh, aku mau mencontoh Rasulullah, apa sih akhlak beliau gitu ya. Dia sering tuh kasih makan orang miskin dan segala macam, ya kan. Baik dia lagi ke lapangan maupun dia lagi nggak ada nih.
terus dia berkata baik dan segala macam. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada yang mau ditanya atau ditambahkan, silakan Pak. Krik 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 krik. Ya Pak. Wah ini ada baru newcomers. Barat, timur, Selatan. Utara nggak mungkin nanya. Oh timur. Gimana Pak Leh? Ya silakan Pak Leh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak atas Ya. yang disampaikan tadi. Dan saya ingin bertanya sampaikan bahwa untuk berislam cukup dengan pegang Al-Quran dan hadis. Kemudian mau lihat contohnya ada Rasulullah. Tapi di surat Al-Fatihah, Ya. di surat dari ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina. tunjuk kami jalan yang lurus. Kemudian Allah menjawabnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim. adalah Jalan-jalan. orang yang diberi nikmat. Ya. Iya kan? Nah ini gimana konteksnya gitu? Setelah kita minta sama Allah tunjuk kami jalan lurus, tapi dijawabnya itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah ini gimana nih antara tadi ahlak Rasulullah? Kalau ada apa-apa lihat aja Rasulullah gitu kan. Padahal di dalam ayat tadi justru suruhnya lihat aja orang-orang yang diberi nikmat gitu. Bukan dia tunjukkan yang lurus, lihat aja orang-orang yang diberi nikmat, bukan lihat Rasulullah. Nah itu gimana Pak? Kira-kira. Kalau saya melihatnya, baik Pak, saya coba, saya coba jawab ya semampu saya. Saya melihatnya kalau dari surat Al-Fatihah itu tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Ada tulisannya Pak, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang diberi nikmat itu adalah yang tadi, yang tidak dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nah, supaya kita tidak dimurkai, tidak sesat, maka ikutilah apa yang aku sudah turunkan, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran. Terus bagaimana kita cara ngikutin Al-Quran? Ya kita tiru aja akhlaknya Rasulullah. Yang tadi Aisyah radhiyallahu anhu bilang, ditanya akhlaknya Rasulullah seperti apa? Ya Quran tuh. Apa yang ada di Quran, yang diperintahkan oleh Allah, itu dia yang dikerjain gitu. Jadi konteksnya adalah untuk menjadi orang-orang yang diberi nikmat, yang tidak dimurkai oleh Allah, ya, dan tidak sesat adalah ikutinlah tuntunannya. Tuntunannya apa? Ya tuntunannya Quran, gitu loh. Dan apa yang Rasulullah katakan, apa yang Rasulullah kerjakan, itulah yang disebutkan sebagai sunnahnya Rasulullah. Jadi menurut saya kemarin-kemarinnya kan kita setelah Rasulullah nggak ada kan ada macam-macam ya, ada sahabat, tabiin segala macam. Isma ulama lah kita ikutin sampai kepada kita gitu lah. Ya kita belajar sesuatu yang ada sanadnya terus ke atas ya kan. Untuk apa? Supaya apa yang Allah katakan di sini, jalan yang orang yang diberi nikmat, yaitu bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Jalan yang dimurkai yang sesat adalah jalan yang tidak mengikuti apa yang aku perintahkan. Jadi nggak ngikutin Quran. Sementara kalau kita lihat akhlaknya Rasulullah itu akhlak Quran, gitulah. Jadi konteksnya adalah
kita sama-sama tahu bahwasanya di Quran juga dijelaskan ketika iblis akan menggoda anak Adam, gitu kan. Kata Allah, dipersilakan, goda dah, ya kan? Kecuali orang-orang yang berpegangan kepada apa yang telah aku turunkan, kan gitu. Al-Quran. Nah, bagaimana kita cara berpegangan kepada Al-Quran? Gimana contohnya? Kita lihat contohnya yaitu kehidupan kesehariannya Rasulullah, gitu lah. Yang mana akhlaknya beliau itu udah kayak Quran berjalan, katanya Aisyah seperti itu. Nah, kira-kira itu Pak Aleh mungkin bisa sedikit menjawab. Ya, enggak? Iya. Iya. Tapi yang gini, kalau saya bersolat, atau saya menjadi muslim, dasar saya Quran dan hadis. Nah, tadi bicara soal akhlak. Akhlak ini terbentuk karena faktor lingkungan, kebiasaan sehari-hari yang beda akhlak Nabi. Akhlak Nabi masih belum dipersiapkan. Bahkan dari Nabi Ibrahim sudah mengetahui bahwa akhlak itu para rasul. Jadi beliau ini sudah dipersiapkan sehingga dari kecil itu sudah kenabian sudah kelihatan. Kalau akhlak Nabi dijadikan panutan, setuju. Iya. Ya, setuju. Akhirnya saudara saya bilang sholat itu suatu kebutuhan. Betul. Benar, kebutuhan. Betul. Tapi saya lebih senang wajib. Iya. Melek sujudnya mereka itu kalau tidak begitu terima, ada bukan tidak terima. Jauh lebih baik sujud manusia karena apa? Diperintahkan karena wajib. Jadi kalau kita belajar hukum sesuatu yang pasti. Salah dihukum, tidak bisa dirobek. Jadi aturan itu memang sesuatu yang harus kita patuhi. Iya, setuju. Kita langgar. Jadi kalau akhlak Nabi yang ini memang harus kita ikuti. Tapi Iya. sebagai gambaran kita bahwa memang harusnya kita demikian. Iya. Kita memang akhlak manusia ini memang banyak faktor. Iya. Faktor lingkungan dan sebagainya. Tapi itu faktor pergaulan. Ya, betul, Pak. Jadi memang akhlak ini memang terbentuk karena kebiasaan. Iya. Betul. Ya, katakan memang bukan mustahil berarti ketika jalan yang lurus lalu kita bukan begitu pengertian karena Ya. Allah memberikan kesempatan pada kita sebagai kita umat pilihan. Iya. Umat pilihan yang mengikuti ajaran Rasul. Itulah kira-kira. Ya. Ada yang mau tambahkan mungkin, Pak Tatang? Saya udah tahu nih. Ini saudara saya langsung. Gimana Pak Tatang? Saya tidak membatasi pertanyaan Pak Alex saya akan menanggapi dengan tadi yang telah Pak Anto bicarakan berkaitan kita hidup dari Islam. Kalau yang ditentukan pasal itu bisa Pak diambil, itu dahulu. Tapi sekarang kita harus hati-hati Pak dengan Islam itu sendiri. Karena apa? Islam ini sekarang dipakai sebagai pembalut suatu kegiatan yang menyimpang dari Islam itu sendiri. Mungkin bapak-bapak pernah lihat YouTube saya di TikTok itu. Nah, itu Islam ajaran baru. Kita harus hati-hati dengan anak cucu kita. Jangan sampai kita, Pak saya mau ngaji di sana. Kita harus tahu ngajinya mesti apa. Ya kan? Ngaji kalau namanya ngaji apa Islam itu saya. Nah, itu digunakan Islam itu sebagai bungkus. Sekarang ini, kalau dulu saya yakin Islam itu sudah ada role modelnya Rasulullah. Role modelnya Rasulullah. Tapi sekarang enggak, banyak yang tadi ya bilang harus kewaspadaan kita ini sebagai kakek-kakek, orang tua terhadap anak-anak kita. Jangan kita sembarang itu aja, karena banyak terjadi yang menjadi teroris yang membangkang terhadap kehidupan berbangsa dan negara. Dari itulah kelompok-kelompok pengajian Islam yang mengemas Islam tetapi dicuci otak anak-anak kita.
Oke. Sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan yang role-nya keluar dari Nabi maupun dari Islam itu sendiri. Tapi dia pakai Islam. Seperti kayak kita lihat ya, orang sholat tarawih, Allah begini lagi, begitu lagi, baca pokoknya, ada kan begitu. Dia menggunakan Islam. Tetapi untuk dibungkus untuk menggeser akidah Islam itu sendiri terhadap anak kita. Itu yang tambahan aja. Siap. Terima Yang kasih. kedua tadi berkaitan dengan kesehatan yang bukan yang kesehatan Oh iya tadi apa namanya, mengkhianati jujur. Kalau kagak jujur biasanya kalau mendem sesuatu gitu, jadi ngefeknya kemana-mana tuh. kesehatan yang menzolimi. Menjolimi diri. Oh iya. Oh gitu. Oke. Ya, menzolimi diri juga nih, termasuk saya, termasuk Pak Ustadz, maaf, Pak Rahmat, sering menzolimi diri. Menzolimi diri itu salah satunya ada diri Pak ya. Salah satunya apa tadi? Minum-minuman keras, Iya. mabok-mabokan, Iya. makan makanan yang haram. Iya. Salah satunya, maaf saya berdua Pak Ustadz nih suka merokok. Menzolimi diri. Itu kan menzolimi diri. Iya. Itu menzolimi diri. Baik. Maaf Pak. Pak Tato. Yang merasakan akibat menzolimi diri itu apa saya? Dia langsung saja. Kenapa? Menzolimi diri apa? Akhirnya membuat diri kita tuh sakit. Iya. Itu zolim terhadap diri kita. Jadi mudah-mudahan, maaf Pak. Baik. Jadi mudah-mudahan ke depan saya, Pak Ustadz, Pak semuanya yang biasa ahli hisab, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, alhamdulillah ya, dengan puasanya ini Allah memberikan kesempatan kita untuk mengurangi. Alhamdulillah, masya Allah. Jokowi lah dia baju itu. Ahli hisab ya. Dia kalau nggak Ahli hisab. dia kalau nggak mau Juara semua. jadi begitu. Jadi menjauhi Iya. itu bukan tadi Pak saja, tapi salah satunya juga itu Pak. Iya. Berkaitan dengan makanan, minuman yang lain-lainnya, sifatnya merusak diri kita. Iya, itu Mama. Terus yang menanggapi tadi sampaikan. Masya Allah. Masalah tadi sholat. Masalah sholat itu apa tadi Mas? Kebutuhan. Iya. Saya kebutuhan. Memang itu dulunya wajib Pak. Saya dulu sholat tuh wajib dulu. Sholat tuh wajib. Gitu sholat itu bagi saya tuh wajib. Tapi lama-kelamaan saya tuh harus sholat. Oh, oke. Butuh saya sholat. Iya. Karena satu saya lihat kebutuhan saya harus menghadap Allah. Kedua, saya minta kepada Allah. Cakep. Ketiga, sholat saya itu saat itu inilah nikmat yang dari Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Allah. Butuh saya itu. Pengakuan daripada Allah. Masya Allah. Memang tadinya wajib. Iya. Wajib itu karena wajib itu bisa nanti aja deh. Iya. Tidak itu Iya. buat menyebabkan aja seperti itu. Jadi kalau saya jadi justru bahwa sholat itu adalah kebutuhan buat diri saya. Itu aja Pak. Iya. Itu Pak, maksud itu wajib pasti kita Pak. Karena kita wajib melaksanakan di dalam kewajiban itu terbentuk kebutuhan. Megang banget Pak Anies. Megang banget nih Pak Anies. Lama-lama terbentuk. Iya. Dulu itu kewajiban. Iya. Oke, saya tanggapi dulu yang paling terakhir nih berkaitan dengan akhlak juga tadi. Memang kalau pertanyaan yang ditambahkan oleh Pak Anies adalah akhlak itu berkaitan sama lingkungan. Memang lingkungan kita orang-orang yang keras gitu jadi keras gitu kan. Ini kebiasaan tabiatnya jadi keras. Orang-orang yang lingkungannya lembut jadi halus katakanlah gitu. Nah,
Tapi kan kita harus tahu Pak, yang akhlak yang benar yang seperti apa, kan gitu. Ya kan? Walaupun kita asalnya dari orang yang keras, tapi kita bisa menempatkan diri kita saat kita harus berlembut-lembut lah, gitu kan. Nah, untuk itu adanya Rasulullah seperti itu Pak, sebagai contoh. Benar Pak tadi, contoh, role model. Ya kan? Jadi ikutilah akhlak Rasulullah, insya Allah. Yang kita biasa hidupnya keras gitu kan, ketemu orang yang majemuk seperti ini, ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lemah lembut gitu, kita bisa ngikutin, insya Allah. Ya. Kedua, yang tadi Pak Tatang bilang mengenai sholat menjadi satu kebutuhan. Nah ini yang kita sampaikan, yang saya sampaikan adalah tadi Pak, ada yang standar aja, Islam standar ya kan, ya kayak mualaf baru ini atau anak kecil gitu kan, standar aja. Ada yang tingkat intermediate yang udah nyari, ada yang tingkatnya udah ihsan. Ya, biasanya orang-orang yang udah ihsan itu yang tadi amalnya itu selalu kayak dilihat oleh Allah, dia nggak jadikan kewajiban itu menjadi satu beban, tapi juga menjadi satu kebutuhan. Otomatis saja dia melakukan. Berarti apa? Kita udah tahu makom ibadah kita itu seperti apa. Gitu Pak Tatang, ya. Gitu Pak Anies gitu. Terus yang mengenai tadi menzolimi diri sendiri, ya kita bisa tahu ya banyak Pak, misalnya merokok kata anak gitu. Yang kedua begadang, ya kan. Haji Roma aja bilang boleh begadang kalau ada keperluannya, ya kan. Kalau enggak jangan gitu, ya kan. Karena begadang yang paling baik bukan begadang, maksudnya melek malam paling baik adalah melek sepertiga malam Pak. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mau melek, contoh aja Rasulullah melek malamnya kapan, gitu. Itu satu ya. Jadi, itikaf. Jadi, alhamdulillah nih di bulan puasa ini rokok berkurang, Pak, ya. Rokok berkurang. Kalau siang, kalau malam saya lihat tuh penuh tuh di meja tuh. Baik ya. Terus yang siap. Ya. Lebaran saya selalu lupa pertanyaan ini. Saya baru teringat kemarin, karena saya WA bahwa Pak, saya sudah bayar zakat fitrah. Di anak saya bayar zakat fitrah saya dan istri. Rupanya itu udah beberapa tahun lalu. Saya kan tidak tahu. Jadi saya terus tetap kewajiban saya bayar zakat, saya bayar. Baru kemarin istri bilang sudah beberapa tahun tuh anak belum bayar. Nah, sekarang kemarin dia kirim bukti penerimaan zakat tuh, dia WA kirim. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa saya wajib, apa saya alihkan pada zakat yang lain, apa bentuk zakat yang lain gitu, Pak? Baik. Anak bayar kita punya zakat. Wah itu sangat-sangat bisa diterima Pak, sangat-sangat bisa diterima. Jadi anak yang soleha adalah anak-anak yang benar-benar memperhatikan kebutuhan orang tuanya. Ya kan, sampai ke zakat-zakat dibayarin sama dia. Alhamdulillah Pak punya anak seperti itu. Kalau misalnya kita sudah diberitahu, Pak zakat fitrah Bapak udah aku bayarin. Oke, Bapak masih pengen berzakat, nggak apa-apa Pak. Zakat mal aja kita kasih gitu. Artinya apa? Kesempatan yang ada hadir di bulan Ramadan ini, kesempatan berbagi, kesempatan mengeluarkan zakat, jangan kita sia-siain. Oh, nggak perlu, kalau kan udah dibayarin Pak. Saya kan bisa gini, saya zakat kan kadang ada yang gini, zakat yang saya nggak perlu lewat masjid gitu, langsung dikasih kan gitu Pak ya, Pak Ale ya, bisa. Bukan menjadi zakat mal yang nggak ya. Zakat mal kan sudah ada jelas. Oke. Tapi mungkin jadinya Infak atau sedekah, ya baik, seperti itu dikoreksi tadi. Jadi jangan jadi nggak dikeluarin, maksudnya seperti itu. Ada hisapnya juga, ya seperti itu ya Pak Anies. Jadi keinginan kita untuk berbagi atau bersedekah atau berinfak, nah zakat udah dibayarin ya udah kita bayar keluarin aja untuk yang lain gitu. Jangan disia-siain waktu yang terbaik ini. Ketiga saya pengen sedikit saya tambahin untuk yang Islam sebagai bungkus, ya kan. Nah tadi kan saya bilang, berislam itu ada tiga tingkatan, ada syariat, akidah, ihsan, ya kan.
ketika kita sudah melalui jadi Islam itu nggak cuman standar aja kita cari ilmunya kepada orang yang benar tentunya ya, mengikuti banyak ta'lim. Makanya saya bilang kalau berguru atau nyari ilmu jangan sama satu guru aja, takutnya kita taklid buta sama itu guru gitu lah. Jadi ustadz tuh banyak gitu, ulama itu banyak, kita cari supaya menghindari tadi. Jadi apa yang kita diberikan akal ya sama hati. Begitu kita nerima kayak yang di share Bapak semalam tuh, saya lihat tuh bareng-bareng tuh kayak gini aneh banget nih kan gitu kan. Kita dalam hati itu udah nolak gitu loh. Kenapa? Bukan seperti itu yang kita tahu gitu kan. Nah makanya saran saya adalah ikut banyak taklim. Seperti Pak Anies pernah cerita, saya waktu itu ketemu sama taklim yang agak ajaib Pak gitu kan. Ya kan? Kenapa? Karena Pak Anies nggak cuma ikut taklim itu aja, ikut yang lain. Jadi kita tahu yang benar itu yang kayak apa gitu. Yang sering juga disampaikan oleh para umat adalah kita ikutin Quran sama hadis gitu. Tapi dengan cara yang bagaimana? Otomatis nggak bisa Pak. Caranya apa? Caranya adalah ikutin ulama-ulama yang kita pegang teguh, yang ada nasabnya gitu lah. Gitu lah. Jadi berbekalah dengan ilmu yang terbaik supaya apa? Supaya amal ibadah kita nggak sia-sia, nggak melenceng. Itu pertama. Kedua, dengan bekal yang terbaik kita bisa kasih tahu tuh ke anak kita. Nah, menurut ayah seperti ini, ya kan? Ayah dari ini kita kasih tahu Islam tuh yang kayak gini. Yang kamu tahu dari Ustadz itu apa? Gitu. Makanya perlunya kita lebih tahu, ya, lebih tahu daripada kita punya anak, kita punya cucu adalah itu tadi supaya nggak melenceng Pak. Karena itu tadi, ya kan? Banyak yang taklid buta gitu loh. Karena dia cuma ngaji sama satu guru doang. Dan itu satu guru bilang, ini nggak bener nih. Pokoknya yang nggak ikut halakoh saya, kagak beres. Nah itu kan sering tuh, kayak gitu tuh. Gitu. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Jadi kita cari banyak-banyak risalahnya, banyak-banyak literaturnya supaya kita nggak salah jalan. Kira-kira itu aja ya Pak ya. Saya cukupkan. Kita tutup. Ya, mangga. Setiap hari itu dibaca sama Bilal. Nah, tuh apa tuh Pak? Siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat? Ya, tadi kan Ta'ala hikmat itu sebenarnya dikutip, bacaan ini dikutip dari surat An-Nisa ayat 69. Ma'aladzina Ta'ala ini minan nabiyyin. Jadi orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah pertama dari golongan para nabi. Nah, minan nabiyyin, wasiddiqin, wasade wasalima wasolihin wahasuna ulaika rafiqah. Teman-teman yang terdekat. Jadi tambahannya Pak, jadi sebenarnya setiap hari kita mendengar ini ya. Mungkin baru ngeh gitu kan. Baru ngeh. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat itu siapa ya? Pertama tentu para nabi yang kita ikutin yang pertama adalah ya Rasulullah. Min nabiyyin wasiddiqin ya. Wasyuhada wasalim ya. Ya maksud saya betul Pak, saya sangat setuju apa yang tadi ditawarkan itu. Sebenarnya saya tadi ingin menyampaikan bahwa jangan terbatas gitu ya. Bahwa role modelnya adalah Rasulullah, itu betul sekali gitu. Tapi kan kita tidak melihat Rasulullah zamannya kita kan? Seperti disampaikan oleh Ustadz Pak Nurjono, siap. Kita harus bersanad. Jadi kita tadi ikutilah. Kalau kita tidak melihat Rasul, maka lihat sahabat. Ijma ulama. Kalau sahabat, maka lihat para ulama. Tadi sampai dengan yang disampaikan oleh betul. Cakep. Jangan pegang Al-Quran dan hadis. Betul. Tapi dalam implementasinya harus bersanad. Al-Quran yang berguru. Kita misalkan Pak Anu juga Pak Anies juga betul bahwa akhlak itu adalah lingkungan Pak. Betul. Tapi itu yang disampaikan oleh Pak Ustadz Wahyu bahwa setelah akhlak ya ada adab. Adabnya ya agama kita. Gitu. Karena kalau akhlak saja tidak cukup, harus beradab. Ini itu aja Pak. Alhamdulillah ya kita jadi
Jadi lengkap. Iya. Udah pada megang nih ilmunya nih. Insya Allah pada megang ilmunya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita banyak banget dapat pencerahan ya, banyak tambahan juga. Semoga kita bisa berislam lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi, lebih ihsan ya. Untuk itu kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.